Nah ini hadisnya panjang, saya cerita globalnya saja ya. Jadi ini bicara tentang keikhlasan, luar biasa. Jadi ikhlas itu yang akan menolong kita saat kita mengalami kesulitan. Gitu. Jadi jangan kita berharap bahwa kita tidak ada yang menolong kalau sendirian itu. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan tadi, yang karena ikhlas itu menjadi syafaat bagi kita, Mas. Nah ini diceritakan, ada 3 orang melakukan perjalanan, Mas. Karena memasuki waktu malam, mereka kemudian berteduh di ini gunung, ya ada celah di sini dia. Nah ternyata ketika dia berteduh di situ, tiba-tiba ada batu besar yang menutupi gua tersebut. Nah 3 orang itu ya di dalam gua itu. Nah kemudian salah satu di antara mereka mengatakan begini, kita tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan wasilah amal kebaikan. Maka disebut namanya apa? Wasilah dengan amal soleh. Gitu. Wasilah dengan amal soleh. Nah kemudian yang satu tuh mikir gitu, Mas. Apa ya amal istimewaku itu apa ya? Ya. Maka kemudian dia mengingat, wah ya Allah, saya dulu punya kedua orang tua yang sudah sangat renta. Ya, sangat renta. Mohon maaf ini bahasa kasarnya. Bahkan aku rela menunda nikah karena kedua orang tuaku itu. Masya Allah. Sopo ya ki yo? Ning kene kok ana tulisannya Mas Ramzi. Ora tulisannya iki sopo ya Mas yo? Gimana yang tulisannya? Iya, enggak ana tulisannya gini ndi tulisannya iki. Namanya kok ora disebut ya. Sampai orang itu pernah suatu ketika kemalaman. Karena siang hari mencari kayu bakar di hutan. Ya, ternyata pulang-pulang itu ibunya itu bapak ibunya yang renta tadi sudah tertidur dalam keadaan kelaparan dan belum ada yang memandikan. Maka apa yang dilakukan oleh seorang anak ini gitu kan? Dia bersegera memasak air untuk menghangatkan air dan kemudian digunakan untuk apa? Memandikan kedua orang tuanya. Diganti bajunya, diletakkan di tempat tidurnya yang rapi, yang bagus, dan kemudian disiapkan minuman, makanan. Nah, salah satu yang disiapkan itu adalah air susu. Jadi di rumah punya susu kambing yang perah itu. Nah, mau diminumkan, ternyata bapak ibunya sudah tidur. Sampai anak itu tidak berani membangunkan kedua orang tuanya. Ditungguin sampai menjelang fajar. Nah, ketika menjelang fajar, bapak ibunya bangun, nah gitu ya. Terus kemudian dikasih makan dan minum. Nah, setelah itu dia ya Allah, jika apa yang aku lakukan kepada kedua orang tuaku itu ikhlas karenamu, maka bukalah batu yang menutup gua tersebut. Maka bergeser, Mas. Wah, luar biasa itu. Itu nggak perlu pakai tenaga dalam itu. Itu. Nah, kemudian yang satunya itu mikir juga. Ya Allah, aku tuh punya saudari sepupu. Nah, ini yang sangat cantik. Tapi di sini nggak ada namanya, Mas. Asar. Nggak apa-apa, sampai jam 3 ya kita ya. Nah, saudari sepupuku itu suatu hari dia tidak punya uang sehingga pinjam kepadaku. Dan aku katakan, aku akan meminjami uang kepadamu dengan syarat kamu mau tidur bersamaku 1 malam saja. Tapi perempuan ini menolaknya. Ya. Perempuan ini menolak, nggak mau. Sampai suatu ketika, gitu ya. Perempuan ini datang kepadaku. Gitu. Dan mau pinjam lagi. Dan aku katakan hal yang sama. Ya. Jadi berapa pinjamnya? Yaitu di sini disebutkan itu ishrina wa mi'ata dinar, 120 dinar. Kalau 1 dinarnya itu 5 juta. 5 juta kali 120. Berapa, Mas? Ayo Mas Ramzi yang biasanya ngitung duit cepet. Waduh. Ayo. 600 juta. Luar biasa. Ya, sekarang 1 dinar itu hampir 5 jutaan.
Iya, hitungannya emas. Dinar itu 4,5 gram. Nah, kalau 1 gramnya 1 juta, 1 juta kemarin terakhir 1.100.000 atau 100.200.000 itu. Dan naik itu. Ya. Tapi nggak tahu Mas Ramzi ini naik nggak ya? Coba ditimbang. Oh naik Ustaz. Oh naik. Naik. Saya pastikan naik. Masya Allah. Jadi, nah kalimatnya ala antokhaliya baini wa baina nafsiha gitu. Saya mau meminjami uang 120 dinar tadi dengan syarat, ya kamu tidur bersamaku semalam sajalah. Itu saudari sepupunya sendiri yang sangat dia cintai. Akhirnya perempuan ini mau melakukannya. Tapi ketika hendak mereka berzina, nah gitu ya, si perempuan ini tiba-tiba mengatakan, ittaqillah wa la tafuddu al-khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kau hancurkan cincin ini kecuali dengan haknya. Artinya apa? Kalau kamu mau nikahi saya dengan cara yang baik gitu. Jangan cara seperti ini gitu. Akhirnya laki-laki itu takut kepada Allah, hanya kalimat apa? Ittaqillah itu. Lari dia sejauh-jauhnya dan bertobat kepada Allah dan membiarkan uang 120 dinar itu dimiliki oleh perempuan tersebut. Nah, kemudian orang ini berdoa, ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu ikhlas karenamu, gitu, maka bukalah pintu gua tersebut. Membuka, Mas. Udah separuh lebih itu. Ya, tapi ketiganya belum bisa keluar. Ya, walaupun sudah separuh lebih itu. Nah, kemudian orang ketiga itu memikirkan juga amal solehnya. Ya Allah, saya dulu seorang majikan. Aku punya karyawan. Nah, suatu hari karyawanku ini tidak datang untuk mengambil gajinya. Tapi itu uang dia, gajinya itu aku kelola. Sehingga kemudian menjadi apa? Sekian ratus ekor onta, sekian ratus ekor kambing, gitu kan? Dan masih beberapa sawah, gitu ya, petak, dan lain sebagainya. Ya, di situ disebutkan ada onta, sapi, kambing, dan budak. Gitu. Nah, tiba-tiba suatu ketika karyawannya ini datang. Ya, datang dan berkata, wahai Pak Majikan, aku ingin mengambil gajiku yang dulu belum pernah aku ambil. Kata majikan tersebut, semua yang kamu lihat itu milikmu. Loh, kamu jangan bercanda, Majikan. Enggak, aku nggak bercanda. Itu milikmu semuanya. Loh, gimana ceritanya? Nah, dia cerita tadi. Terus semuanya diambil tanpa disisakan sedikit pun. Wah, ada orang yang begitu ya, Mas ya? Serius itu Mas Supri, nanti diwaca dhewe, Mas. Ya, Masya Allah. Oh, uang kok iso ngono lho, Mas. Iya kan? Dicukuk kabeh loh, Mas. Tanpa disisakan sama sekali. Majikannya itu nggak dikasih apa-apa. Dan majikannya juga menerima karena memang itu miliknya, haknya gitu. Terus dia kemudian berdoa, ya Allah, sekiranya itu ikhlas karenamu, maka bukalah pintu gua tersebut. Nah, dan akhirnya mereka bisa keluar bertiga. Nah, dari kisah ini, khas kalian, ini menarik. Ini banyak para ulama membahasnya dari berbagai tema. Nah, salah satu di antara begini, justru yang akan menolong kita itu keikhlasan kita. Maka kalau kita beramal dengan ikhlas, itulah yang akan menolong kita gitu. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Yaitu keikhlasan, ketulusan gitu. Gitu. Bahkan Allah Akbar walillahil hamd, ada keluarga yang mau cerai. Ya, wes hancur-hancuran lah. Ya, tetapi suaminya ini sangat mencintai istrinya, tulus karena Allah. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Jadi bisa jadi yang menyelamatkan kekeluargaan yang mau hancur itu apa? Keikhlasan itu, ketulusan itu. Dan bisa jadi dalam hidup juga begitu. Gitu. Nah, kadang-kala begini, kenapa kok seakan-akan saya sudah melakukan banyak kebaikan kok belum ada pertolongan gitu? Ya kan? Pertanyaannya apa? Sudah ikhlas atau tidak gitu? Gitu. Sudah ikhlas atau belum gitu? Itu aja sih. Iya. Neng ikhlas kok dileng-eleng ya? Ikhlas kira dileng-eleng. Aku ikhlas pora ya, usah penting. Makanya merasa sampaikan kepada antum, selalu menghadirkan niat, selalu memperbaiki niat, dan selalu memperbarui niat. Ya.
Jadi memperbaiki niat, memperbarui niat, menghadirkan niat itu 3M. Nah, jadi kalau 3M kita itu apa? Menjaga jarak, mencuci, memakai masker. Wah, itu 3M. Sekarang tambah Mas ya, 5M. 5M. Alhamdulillah, Jogja sudah turun level. Ini penurunan yang disyukuri. Ya, biasanya kalau orang turun level kan sedih ya. Tapi ini turun level yang disyukuri. Neng buat turun level tenan apa ora ya ora ngerti soalnya. Informasinya turun level lah gitu lah ya. Kita percaya aja. Ya, karena nggak mungkin pemerintah itu tanpa data ya, mesti ada data. Nah, kembali tadi tentang keikhlasan tadi itu. Ya, jadi amal soleh itu Masya Allah, Mas. Nah, sehingga kemudian para ulama menjelaskan, selain tadi ya, tentang keikhlasan tadi. Boleh seseorang itu berwasilah dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Istilahnya adalah berwasilah dengan amal soleh tadi. Ya, amal soleh berupa apa tadi? Ya, macam-macam. Birrul walidain. Ya kan? Amal soleh berupa apa? Takut kepada kemaksiatan. Yang ketiga apa? Amal soleh berupa menjaga amanah.